Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lena Raja Gugu dengan NIM 19 11 115. Saya dari kelas 5A reguler pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelayanan prima. Bagaimanakah pelayanan prima itu? Pelayanan prima itu adalah pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga melampauinya secara terkontrol dan berkesinambungan, di mana sasarannya tidak lagi kepuasan tetapi loyalitas pelanggan. Tujuan dari pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan, masyarakat, serta fokus kepada pelanggan. Selanjutnya, pelayanan prima yang dapat memuaskan pelanggan dapat dilihat dari cara penampilannya, kedua, cara penyampaiannya dalam melakukan pelayanan, ketiga, kemampuannya dalam melakukan pelayanan. 1. Penampilan fisik pelayanan prima adalah dapat dilihat dari tata rambut, pakaian seragam, make up, kuku, sepatu, postur tubuh, berat badan, kebersihan diri, cara senyum, keterampilan, cara berjalan, cara bertutur kata, dan kepekaan terhadap bahasa tubuh. Kedua, disiplin. Artinya, ketepatan dan kecepatan memberi respon terhadap instruksi dan petunjuk, respek dan kourtesi terhadap rekan kerja, kemampuan bekerja harmonis dengan rekan kerja. Delivery of service yang pelayanan prima adalah kerelaan untuk melayani, kepedulian, ketepatan memberi respon dalam pelayanan, kesediaan untuk membantu klien, percaya diri dan kesabaran, profesional dalam menyampaikan pelayanan, ketataan pada prosedur. Yang keempat, kompetensi pelayanan prima adalah pemahaman terhadap tugas dan pekerjaan, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan asuhan atau tindakan klinik. 4 alasan mengapa pelayanan prima itu penting adalah: yang pertama, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang, kedua, persaingan yang semakin tajam, ketiga, pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan, keempat, pelayanan pelanggan prima memiliki makna ekonomi. Selanjutnya, ada 10 indikator pelayanan prima. Yang pertama, kesederhanaan. Kesederhanaan ini artinya prosedur mudah dipahami dan pelaksanaannya. 2. Persyaratan yang dilakukan pada saat pelayanan itu mudah diperoleh dan tidak menambah beban masyarakat. Kedua, kejelasan dan kepastian. Yang pertama, hak dan kewajiban pemberi dan penerima itu jelas. Kedua, unit dan pejabat diatur jelas, pastinya tentang tanggung jawab dan kewenangan. Ketiga, persyaratan teknis dan administrasi jelas terkait dengan produk. Keempat, jadwal waktu proses pertahapan jelas. Kelima, pola tarif sesuai peraturan perundang-undangan. Keenam, ada pejabat bertugas menerima keluhan masyarakat. Ketiga, keamanan. Keamanan terbagi dua, yaitu proses pelayanan memberikan tercapainya mutu, ketepatan jadwal, kepastian persyaratan, biaya pelayanan, serta sikap ramah dan sopan. Kedua, produk pelayanan menjamin keabsahan, kepastian, perlindungan hukum, dan alat bukti sah. 4. Keterbukaan. Keterbukaan itu terbagi menjadi dua, yaitu informasi pengaturan atau mekanismenya terbuka, luas, mudah ditemui, dan mudah dipahami serta mudah diketahui. Kedua, penyebaran informasi dalam bentuk media informasi. 5. Efisien. Efisien ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pola pelayanan sesuai sifat dan jenis pelayanan. Kedua, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai dengan struktur organisasi dan diperjelas dengan bagan alur. Ketiga, unit kerja dan tata kerja terkait langsung dengan pelayanan. Keempat, penanganan proses dilakukan sesuai kewenangan, kemampuan, keterampilan, serta profesionalisme. Yang kelima, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana.
6. Ekonomis. Ekonomis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pola tarif atau biaya sesuai kemampuan masyarakat termasuk tidak mampu. Kedua, mekanisme pembayaran mudah tidak menimbulkan biaya tinggi. 3. Berlaku sistem pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya atau tarif. 7. Keadilan. Keadilan artinya pertama, cakupan atau jangkauan pelayanan luas dan merata. Kedua, pemberian pelayanan secara tertib, teratur, adil, serta tidak ada perbedaan. 8. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu bisa dilihat dari kepastian waktu penyelesaian, kedua proses penyelesaiannya sesuai dengan jadwal. 9. Kebersihan. Kebersihan dapat dilihat dari tersedianya tempat sampah tertutup dan proporsional. Kedua, ruangan dalam keadaan bersih selalu dibersihkan 2 kali sehari. Ketiga, WC atau kamar mandi bersih, tidak bau, tersedia air bersih. 4. Ada petugas kebersihan halaman, lingkungan, serta sesuai jadwal kerja. Yang terakhir, petugas memakai pakaian bersih sesuai ketepatan. Yang terakhir itu nomor 10, kinerja. Kinerja ini dapat dilihat dari cakupan pelayanan sesuai kemampuan optimal. Kedua, pelayanannya tersedia dalam jumlah dan jenis sesuai dengan struktur. Selanjutnya, individual strategi. Ada 4 langkah-langkah dalam melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan. Yang pertama, sampaikan sikap positif. Kedua, kenalilah kebutuhan pelanggan. Ketiga, penuhilah kebutuhan pelanggan. Keempat, pastikan pelanggan Anda kembali lagi. Terima kasih, sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Selamat pagi, terima kasih.